everyone, welcome back to your Fav Virtual Bestie. Exactly, Jingas Jai. Kali ini aku pengen ngobrolin topik yang mungkin banyak banget dari kita relate, yaitu kesepian. Apalagi kalau misalnya kalian seumuran sama aku nih umur 20, baru 1 bulan yang lalu. Dan mungkin perasaan kesepian ini tuh kadang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan jelek di kepala, kayak kok aku masih sendirian terus sih, kok mereka udah sibuk sedangkan aku masih nggak tahu mau ngapain. Atau mungkin kalian tipe yang kayak aku, kadang aku tuh walaupun di tengah kesibukan, kayak aku tuh sibuk banget sama kerjaan aku, sama apa yang harus aku pelajari, tapi kadang aku masih ngerasa kesepian gitu. Kayak kok mereka masih bisa hangout sering-sering sama teman, kok kayaknya mereka masih bisa keluar sering-sering, sedangkan aku di sini tuh kayak fokus belajar, fokus meniti karir aku, fokus belajar untuk mencapai mimpi aku itu gitu. Dan jadi kadang perasaan kesepian itu gak bisa kita kontrol, tiba-tiba kayak muncul gitu aja. Dan kalau misalnya kalian pernah merasakan seperti itu, kamu gak sendirian. Aku juga pernah, dan aku rasa ini perasaan yang mungkin hampir setiap orang alami. Dan hari ini aku pengen ngobrolin gimana caranya kita melihat rasa kesepian itu dengan cara yang berbeda. So let's dive in. Pertama-tama yang harus kita tahu adalah perasaan sepi dan kesepian ini tuh normal banget, terutama di umur 20-an. Karena di fase ini kita tuh mengalami banyak banget perubahan. Entah dari yang tadinya punya circle pertemanan yang solid dari sekolah atau kuliah, terus tiba-tiba kayak mereka sibuk sama kehidupannya masing-masing, mereka punya kesibukannya sendiri-sendiri. Siapa sih yang gak kaget sama perubahan itu, ya kan? Mungkin ada yang keluar kota untuk kuliah, kerja, atau bahkan ada yang tiba-tiba nikah. Kita gak pernah tahu jalan hidup apa yang mereka pilih untuk hidupnya masing-masing kan? Dan mungkin ini tuh bikin kita ngerasa kayak, aku ini dari mana ya? Apalagi kalau misalnya kita belum tahu apa yang kita mau kan. Dan menurut aku perasaan sepi ini tuh wajar banget, dan aku yakin 100% ini tuh perasaan yang hampir dirasain semua orang ketika mereka ada di fase ini gitu. Siapa sih yang gak kaget, siapa sih yang gak asing sama perasaan ini yang tiba-tiba semuanya tuh harus semuanya tuh ada di tangan kita gitu, keputusannya. Yang dulu beban kita cuman berangkat sekolah, terus tiba-tiba beban kita menentukan apa yang kita mau untuk hidup kita. Jadi normal banget kalau misalnya kita merasa sepi, merasa asing dengan fase ini dan perasaan ini. Kamu harus tahu kalau kamu tuh nggak sendiri pernah ada di fase ini. Jadi kalau misalnya kamu lagi mencari kamu pengen apa, kamu mau apa untuk masa depan kamu, dan belum ketemu jawabannya, itu nggak apa-apa banget. Ingat, rasa sepi ini wajar karena kita sedang berada di transisi besar hidup kita. Aku tahu sih, dan aku paham mungkin kadang rasa sepi ini tuh bikin kita ngerasa kayak gagal. Kadang bikin kita mikir, kok temen aku nggak sebanyak dulu ya, kok nggak sesering dulu ya main sama temen-temennya, apa ada yang salah ya dari aku. Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. Aku cuma mau bilang, kalau rasa sepi dan kesepian kamu itu bukan berarti kamu gagal, bukan tanda gagal kamu, oke? Jadi ini tuh sebenarnya sinyal kalau kita tuh ada di fase penting hidup kita, fase dimana kita bertumbuh meskipun kadang rasanya nggak nyaman. Dan di sini aku pengen ngajak kalian dan diri aku sendiri untuk melihat kesepian itu bukan sesuatu hal yang buruk, melainkan masa dimana kita tuh bisa menenangkan segala kekacauan yang ada di dalam pikiran kita. Karena hidup itu kadang ribet kan, kadang ada aja yang menuhin kepala kita, entah itu kerjaan, hubungan, ekspektasi orang lain. Dan ini momen yang pas buat kita tuh beresin semua itu. Kesepian menurut aku tuh kayak tombol pause yang ada di hidup kita. Bukan berarti kita antisosial dan gak punya teman ya, tapi lebih ke momen dimana kita tuh bisa tarik napas dan dengerin diri sendiri gitu. Kayak, apa sih yang aku mau untuk hidup ini? Apa sih yang bikin aku overthinking akhir-akhir ini? Apa sih yang aku mau? Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya aku berdamai dengan semua perasaan ini. Seringkali kita tuh takut banget sama yang namanya sendirian, padahal ini tuh momen yang pas banget buat kita self-care. Kalau misalnya kita yang tadinya selalu mikirin apa kata orang lain, mikirin orang lain, ini tuh waktu yang pas banget buat kamu mikirin diri kamu sendiri. Tentang apa yang kamu mau, kayak yang tadi aku bilang, apa yang bener-bener pas untuk hidup kamu. Jadi tolong kasih waktu buat diri kamu tuh mikirin diri kamu sendiri. Dan buat aku, kesendirian ini tuh kayak spa. Menyegarkan, menenangkan, dan buat aku tuh lebih siap buat jalan lagi gitu. Karena kalau misalnya habis spa tuh kayaknya enak banget kan, semua badan tuh kayak enak banget, lebih tenang, lebih seger, dan kita tuh jadi lebih enak gitu mau ngelakuin apa-apanya. Dan sama, kesendirian tuh kayak gitu. Kita jadi tahu apa yang kita mau untuk hidup kita, karena mungkin kita memakai waktu kesendirian kita ini untuk self care, untuk untuk refleksi diri. Jadi buat kita tuh lebih siap mau jalan kemana lagi habis ini. Kita tuh sering banget lari dari rasa sepi.
Entah itu kita sibuk scrolling medsos, nyari distraksi, dan kadang masuk ke suatu hubungan yang nggak sehat, cuma biar nggak merasa sendirian. Tapi tahu nggak sih, kalau kamu terus-terusan lari dari rasa sepi itu nggak akan pernah hilang. Kamu harus peluk rasa sepi itu. Kamu harus duduk tenang sama dia, dan coba dengerin apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan di sini, aku pengen ngajak kamu untuk peluk perasaan itu, duduk bersama perasaan kamu, dan coba tanyain ke diri kamu sendiri, apa yang sebenarnya aku mau, apa yang sebenarnya aku rasain sekarang, kenapa aku bisa merasa seperti ini. Dan mungkin awalnya memang gak nyaman, jujur aja memang gak nyaman untuk ngobrol sama diri sendiri yang biasanya gak pernah tuh sangat-sangat tidak nyaman, karena aku pun begitu. Tapi percayalah, kalau ini tuh buat kamu akan jauh lebih kenal sama diri kamu sendiri. Dan kita memang gak bisa kan untuk terus-terusan pengen hal yang buat kita nyaman doang. Kadang kita memang butuh untuk melewati rasa ketidaknyamanan ini untuk sampai ke titik kita benar-benar nyaman sama diri kita, sama hidup kita. Jadi tolong coba peluk perasaan sepi itu, rasa sepi itu, dan coba duduk sama perasaan kamu, pikiran kamu semuanya, dan tanyain ke diri kamu sendiri apa yang sebenarnya kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, dan masih banyak lagi. Jadiin momen sepi ini tuh momen yang positif buat diri kamu. Jangan malah sebaliknya, malah kamu ngurung diri, kamu down berhari-hari dan gak pernah ngelakuin apapun, bahkan tugas kadang terbengkalai, kamu gak pernah olahraga, atau bahkan kadang jalan pagi, berjemur aja tuh kamu gak mau. Dan balik lagi ke awal, kalau kamu mengisolasi diri, kamu gak berinteraksi sama orang lain, kamu membatasi itu, jangan ya. Jangan sampai rasa sepi kamu tuh membawa kamu malah ke sisi atau fase-fase itu. Pernah gak sih mikir kalau rasa sepi ini tuh sebenarnya ngajak ngobrol kita? Rasa sepi ini tuh sebenarnya kayak pintu yang nunggu kita buka untuk kita tuh masuk lebih dalam ke diri sendiri. Dulu pas aku ada di titik paling sepi dalam hidup aku mulai banyak refleksi. Aku nanyain ke diri aku sendiri tentang apa yang aku mau sebenarnya. Kalau misalnya orang lain gak lihat dan orang lain gak nilai, aku nih sebenarnya mau ngelakuin apa sih? Aku nih mau milih apa sih untuk hidup aku? Dan masih banyak pertanyaan lainnya lagi karena rasa sepi aku tuh dulu gak sebentar. Dan ya, ada satu hal yang aku sadar kalau aku tuh gak butuh validasi orang lain untuk bilang ini jalan yang pas loh buat aku, ini jalan yang bagus loh untuk aku tuh cukup loh kayak gini, aku tuh cukup loh apa adanya aku udah gak butuh itu. Aku bener-bener merasa cukup dengan diri aku sendiri mulai saat itu, karena di fase-fase sepi ini, di momen-momen ini tuh aku bener-bener make waktu itu buat refleksi tentang apa yang aku mau dan masih banyak lagi itu. Jadi sebenarnya rasa sepi ini tuh mau dijadikan hal yang positif atau negatif itu semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau aku milih untuk menjadikan rasa sepi aku itu jadi hal yang positif buat diri aku. Makanya kenapa aku banyakin refleksi di momen-momen itu, dan ya aku ketemu banyak banget jawaban yang aku nggak temukan kalau misalnya aku nggak pernah mungkin merasa kesepian pada saat itu. Jadi pesan aku adalah jangan takut sama rasa sepi ini, karena ini bisa jadi momen dimana kamu bisa lebih kenal, lebih tahu, lebih dekat sama diri kamu sendiri. Atau kamu jadi tahu apa yang benar-benar penting buat hidup kamu. Karena begitu kamu tahu semua ini, kamu lebih kenal sama diri kamu sendiri, aku yakin 100% kamu akan gak gampang goyah dengan perkataan orang lain, dengan pikiran orang lain tentang kamu, dan kamu akan jauh lebih kuat. Karena apa? Karena kamu udah kenal diri kamu sendiri, kamu udah tahu apa yang kamu mau. Jadi perkataan orang lain yang bilang kamu begini, kamu begitu udah gak memengaruhi kamu lagi. Oh ya, satu hal yang aku pengen kamu tahu dan pengen kamu ingat adalah kamu gak sendirian untuk pernah di fase ini, dan kamu gak sendirian untuk pernah merasakan perasaan ini. Apa yang kamu rasain itu juga dirasain banyak orang, termasuk aku yang bahkan sekarang ngomong kayak gini di depan kalian. So ya, aku tahu rasanya dan aku yakin dan aku tahu kalian juga bisa melewati fase ini kayak aku. Dan aku juga gak bisa bilang ini dengan pasti kalau aku gak akan pernah merasa sepi lagi setelah tahu semua hal ini. Aku cuma pengen kalian tuh tahu kalau rasa sepi itu bisa dilihat dengan cara yang berbeda aja. Karena aku gak bisa, aku gak bisa memastikan diri aku ke depannya kalau aku gak akan pernah merasa sepi lagi kan. Hidup tuh terus berjalan, terus bergerak, terus berubah, dan gak ada yang bisa memastikan aku kalau aku gak akan merasakan perasaan ini lagi. Jadi aku cuma pengen ngajak kalian melihat rasa sepi ini tuh dengan cara yang berbeda gitu, dan memanfaatkan rasa sepi ini jadi hal yang positif. Karena kesepian itu cuma fase yang gak akan bertahan selamanya di diri kamu. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, nikmati aja, tarik nafas, dan coba buat rasa sepi ini tuh jadi momen untuk kamu refleksi diri dan untuk menemukan jalanmu sendiri. Dan terakhir aku cuma pengen bilang ke kamu kalau kamu cukup, kamu berharga, dan kamu gak butuh approval orang lain
untuk jadi versi terbaik dari diri kamu. Jadi buat kamu yang merasa kesepian, sampai sepi ini tuh jadi hal yang sangat mencekik kamu, gak apa-apa, kamu gak sendirian, dan kamu boleh cerita di kolom komentar atau kamu boleh share cerita kamu ke DM aku, Instagram aku. Kamu bisa chat aku langsung, mungkin aku balas karena setiap malam pasti aku luangin waktu untuk lihat komentar kalian dan DM kalian atau email yang kalian kirim. So ya, kalian bebas untuk cerita ke aku. And maybe that's all for today. Semoga obrolan ini bisa membantu kamu dan make you feel better about yourself atau apapun yang sedang kamu rasakan sekarang. And yeah, see you guys in the next video. Bye bye. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye. Love you.